Terima kasih Anda masih bersama kami di Rakyat Bersuara. Kita tanya, di mana letak edukasi yang tadi dikatakan oleh Bang Aziz dari potongan atau komentar Bang Ade? Kalau yang bagian itu memang harusnya sebetulnya sudah ditanya lebih awal ya. Cuman saya lupa tadi. Oh, itu sudah ditanya. Jadi gini, sebetulnya itu bagian dari sebuah rangkaian penjelasan saya tentang ini bahaya loh. Ya, pernyataan-pernyataan semacam ini yang mengatakan bahwa baik Islam maupun Kristen itu berpendapat bahwa saling bunuh itu adalah sesuatu yang membawa berkah gitu ya, mati syahid. Dalam potongan itu ya Bang Ade ya? 2 menit itu ya? 2 menit itu. Oke. Nah kemudian yang muncul pertama adalah komentar dari teman saya yang beragama Kristen yang mengatakan bahwa iya dalam agama Kristen tidak ada ajaran yang tadi sebenarnya dikutip oleh Bung Rasman kan. Nggak ada tuh ajaran mengatakan bahwa membunuh itu adalah sesuatu yang dia nggak bilang mati syahid ya, yang membawa apa tadi istilah martir ya, membawa kita ke surga lah gitu. Dan dia menjelaskan 10 perintah Tuhan ya, kan yang dimana dikatakan jangan membunuh kan. Kemudian dia juga kutip ada ayat yang tadi jangan membunuh karena kebencian atau apalah kira-kira gitu. Nah ketika itulah saya mengatakan bahwa sebetulnya orang Islam juga seharusnya tersinggung. Jadi pertama adalah orang Kristen seharusnya tersinggung dengan pernyataannya Pak JK. Tidak terima, bukannya tersinggung, marah atau apapun gitu ya. Cuman nggak terima dengan ketika dikatakan dalam Kristen dikatakan bahwa membunuh orang itu, apalagi secara spesifik Pak JK menyebut membunuh orang Kristen itu, orang Islam itu syahid. Itu aja udah nggak bisa dong, kami orang Kristen nggak pernah diajarkan begitu ya. Nah saya kemudian mengatakan menimpali, yang sebetulnya harusnya tersinggung bukan cuma orang Kristen, orang Islam juga tersinggung karena nggak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang mengatakan membunuh orang Kristen ya tanpa sebab gitu ya, itu adalah sesuatu yang syahid. Jadi ujungnya adalah sebetulnya sama dengan yang kemudian belakangan saya pahami sebagai apa yang ingin dikatakan oleh Pak JK di situ, yaitu jangan pernah bawa agama ke dalam arena konflik. Karena kalau agama itu dibawa ke arena konflik, maka jadinya orang berpikir dengan cara yang pokoknya lu lawan gue, karena lu Kristen, gue Islam. Nah masalahnya tapi menurut saya adalah kalimat itu juga harus tetap diluruskan. Kalimat 2 menit itu tetap menurut saya problematik. Ya, saya tidak ingin sedang menjelek-jelekan Pak JK dalam acara itu. Saya tidak ingin mengatakan dia menista agama. Oh ada, kalimatnya saya tunjukkan, menjelekkan Pak JK ada. Nanti saya tunjukkan. Oke, Ya, boleh selesaikan dulu sedikit. Ada mungkin Nggak, sekarang silakan. sudah dibuka yang bagian mana Bang? Oke, jadi inilah yang saya bilang Bung Ade ini karena ahli komunikasi. Nggak, sebut aja apa. Dia mau membenarkan apa yang dia sampaikan dalam podcast ini. Ya, apa? Kalimatnya begini ya. Di menit ke 10:42. Sekelas tokoh publik yang adalah mantan wakil presiden 2 kali bisa menyisipkan logika sesat. Padahal Pak JK tidak sedang berlogika di situ. Terkait agama yang bahkan dia sendiri itu bukan agamanya. Yang dia nggak tahu ajarannya bagaimana begitu. Kayak ya what's on your mind. Ini Pak Ade sedang memframing Pak JK. Padahal Pak JK tidak punya logika. Tidak punya logika Pak JK. Pak JK tidak sedang berlogika dalam forum itu, dia meminjam pendapat orang. Di dalam kalimat 2 menit itu tidak ada meminjam. Yang dikatakan adalah bahwa dalam Islam atau Kristen. Bung Ade memotong, makanya karena Bung saya Ade tidak sudah memotong. Lah kalau gitu siapa sebagai yang motong pertama? Tunjukkan dong buat kita. Begini Bung Ade. Kok Anda menjadi marah-marah? Saya tidak memotong. Oke, kalau saya mengomentari. Kalau saudara video, tidak memotong, saudara harus gentleman sebagai seorang intelektual, punya kewajiban tanggung jawab mencerahkan publik sebagai dosen komunikasi Universitas Indonesia, harusnya menyampaikan, menyantumkan thumbnailnya atau linknya. Saya dapat dari sini. Itu baru dosen yang benar. Yang punya kepentingan mengedukasi. Kalau hanya memotong 2 menit, Bung Ade, saudara punya framing jahat. Saya tidak memotong. Faktanya begini sudah. Dalam pasal 247 Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUH Pidana baru, tidak disebutkan siapa yang memotong, tapi siapa yang menyebarluaskan sehingga terjadinya kemarahan.
potensi penghasutannya sudah terjadi. Ada 4 unsur yang harus kita lihat di sana, Bung Ade. Kenapa sampai laporan teman-teman 40 ormas ini diterima di Barreskrim? Ya. Pertama, saudara telah membakar emosi, mengagitasi. Sudah jelas ada kalimat-kalimat dalam podcast itu bahwa yang tersinggung bukan saja orang Kristen tapi orang Muslim. Dampaknya sudah ada. Teman-teman dari 18 ormas dan Ketua Gamki melaporkan Pak JK. Terus dilakukan dengan kesadaran. Kesadarannya adalah dia tahu bahwa 2 menit itu ada 48 menit. Berarti dia tahu. Gitu. Makanya rangkaian peristiwa rumusan itu terpenuhi. Makanya laporannya teman-teman 40 ormas ini bukan fitnah ya. Menghasut, mengadu domba atau memprovokasi diterima. Sebentar, Boleh, ini saya supaya ulang. lebih clear logika sesat yang boleh. Anda sampaikan itu apa maksudnya? Yang bagian mana, Bang Ade? Ya, bahwa mengatakan bahwa dalam Kristen ya membunuh orang Islam itu syahid, itu logika sesat. Tidak ada, itu salah, keliru. Apalah kata-katanya. Itu dikatakan oleh Pak JK. Harus dikatakan bahwa itu salah. Baik, saya mau dengar dulu dari teman-teman yang ada di studio Rakyat Bersuara pada malam hari ini. Mungkin yang ingin menyampaikan, khususnya yang sudah menonton video 2 menit itu. Mungkin teman-teman ada yang ingin angkat tangan, kemudian menyampaikan pendapat Anda terkait dengan video yang sudah Anda sampaikan. Apakah memang benar yang dikatakan Bang Ade atau benar yang dikatakan oleh Bang Aziz bahwa Pak JK menyampaikan apa yang dikutip begitu ya dari agama itu atau dari orang-orang yang berkonflik. Oke, baik. Ada mungkin mahasiswa, teman-teman mahasiswa yang sudah nonton videonya atau mungkin tamu-tamu undangan yang hadir di sini mungkin? Ya, Bang Izam silakan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi dalam konteks ini memang proses laporan 40 ormas ini sudah diterima clear oleh Mabes Polri. Tentu kaitannya di pasal 247 Undang-Undang 1 tahun 2023. Ditambah ITE mungkin ya 32 ya. Mengedit itu ya. Tentang sesat itu yang 247. Oke, itu please silakan berjalan. Apa yang akan diambil nanti prosesnya. Artinya laporannya terhadap 3 orang itu kan. Seperti Ade, Armando, maupun Grace Natali, maupun satunya lagi Abu Janda. Biarkan aja proses itu berjalan. Kalau kami menjelaskan soal proses perkara ini, tentu tidak ada ujung pangkalnya. Karena ini di sini. Tapi nanti bagaimana proses penyidikan itu tentu nanti ada ahli. Oke, jadi yang ingin Anda sampaikan apa Bang Isam? Satu, itu ya. Kedua, kalau kita bicara Ade Armando ini memang orang hebat dalam konteks tertentu tanda kutip. Tahun 2017 tanggal 25/1 sudah tanggal 25 bulan 1 sudah diterbitkan dia tersangka. Ya. Hebat kan, tersangka tidak tersentuh gitu loh ya. Bahkan pengajuan pra peradilannya pun ditolak. Pada saat itu cuitannya yang mengatakan bahwa tidak perlu dibela Tuhan itu. Buat apa? Istilah kira-kira begitu. Bukan, salah. Bukan begitu ya. Tapi tetap tersangka kan, tetap benar kan? Tersangka kemudian SP3. Itu dia. Padahal sudah gugur gitu loh, diajukan pra peradilannya. Ini aneh juga gitu loh ya. Satu itu. Yang kedua, dilanjutkan dengan 5 Mei ini melaporkan 40 ormas. Tapi ada satu hal yang kebetulan saya sendiri sebagai ketua tim pengacara kasus Kanjuruan. 136 yang mati. Ya. Wah, itu luar biasa. Ade Armando itu mengatakan bahwa supporter jangan sok jagoan dan preman. Ya, maksudnya seperti apa nih? Ada kasus di Kanjuruan itu meninggal 136 orang. Ya. Sebentar, kita ini udah keluar dari konsep kita. Yang ini Anda sampaikan terkait dengan kasus 40 ormas yang melaporkan Ade. Apakah Anda sudah menonton videonya yang 2 menit, Bang? Ya, saya cuman tadi aja soal masalah dianggap sesat aja itu. Tapi selebihnya saya tidak mempelajari, tapi setidak-tidaknya saya hanya mengatakan bahwa Bung Ade ini memang orang hebat. Jadi walaupun diterjang dengan proses-proses perkara apapun, selalu lolos ini. Siapa di balik ini semua gitu loh ya. Nah, ini yang saya minta.
kepada Maksud Anda ada orang di penegak balik hukum. Ade Armando Saya atau minta seperti kepada apa? penegak hukum jangan main-main dalam proses ini gitu loh ya. Oke. Baik Mabes, baik Polda gitu loh ya. Karena siapapun yang bersalah harus ditindak walaupun di belakang ada yang menguatkan. Ini butuh keadilan yang berproses gitu loh ya. Maksud Anda apakah ada Anda Artinya punya dugaan yang menguatkan? objektivitas proses hukum ini jangan karena kelompok ini yang sudah ya memang kesono lah ya. Itu selalu dibela. Enggak, kesono ini siapa? Ya, Kesono ini siapa? yang Dan saya mau tanya, Iya, kesono ini siapa? Tunggu, saya jelaskan. Jangan sembarang Iya. ngomong aja, kesono Enggak, siapa? Tunggu. Sebut namanya. Iya, saya sebut. Tunggu. Siapa? Tunggu. Kesono itu Siapa? maksudnya Siapa? proses yang Enggak, sifatnya. Bung, siapa? Tunggu, iya saya jelaskan. Oke, Anda mau Sebentar, bilang sebentar, siapa? Bang Rasman. Jokowi ya? Mau ngomong Jokowi? Baik. Nggak usah. Nggak ngomong, Tunggu siapa? dulu, Baik, tunggu. sebentar. Saya Anda belum mau ngomong menjelaskan. bilang ya? Ya, saya belum menjelaskan. Saya di sini Tunggu. dengan mereka. Mau Anda kemana, jangan siapa? memaksa apa yang saya sampaikan. Ngomong dong sama siapa? Ya, saya tunggu. Ah, siapa? Coba. Ya, jadi orang yang menganggap hukum bisa dikuasai. Ya, siapa? Ya, silakan. Lah, ngomong dong siapa yang menguasai hukum sekarang? Lu Anda menyebar fitnah di sini. Sampai detik ini, Siapa? proses ini yang terjadi tidak ada kejelasan. Kejelasan Ya, yang mana nih? Saya kasih tahu Nggak, kasus. kejelasan yang mana nih yang nggak jelas nih? Satu kasus ijazah Loh, palsu. siapa? Sampai Loh, sekarang apa berjalan. urusannya ke Oke. ijazah Jokowi? Nah, ini kan you kan minta. Enggak, you kan minta. Oke, sebentar. Orang Terima yang kasih. sudah Gini. menjadi pembenci Jokowi, Bukan, bicara akan seperti ini. Bukan, Kita bukan. bicara tentang agama, Loh, tentang iya. Tadi narasi, sudah dijelaskan. tentang diksi. Oke, baik Beberapa Bang, hal, Bang, oke. sebentar. Mana sih Bagaimana Anda Anda yakin bicara? kemudian Bang Ade ini bisa lolos kali ini? Apa maksud Anda? Apa urusannya? Bisa saja itu terjadi, tergantung nanti bagaimana proses Loh, kok penyidikan bisa ini secara saja? objektif. Kami minta proses perkara ini secara objektif. Silakan, misalnya Baik, ada rekan baik, yang kita mau tangkap. melaporkan JK, Pak Baik, JK, kita tangkap poinnya. itu proses. Baik, kita Silakan. tangkap poinnya. Terima kasih, Bang. Termasuk 40 ormas yang melaporkan juga. Jangan Baik. sampai terjadi yang tidak terjadi proses tidak objektif. Oke, Itu. baik. Jadi Terima 40 kasih. ormas Itu ada. diproses. Semua Enggak, dong. oke. Kalau Yang laporan memang- 18 kepada Pak JK Ya, diproses silakan enggak? juga nggak apa-apa. Oke, Ya sudah, baik. Anda harus bicara Ya sudah, netral gitu. gitu Baik. loh. Baik, terima kasih. Anda, Terima kasih. Saya Rasman, tangkap nggak usah poinnya. nekan-nekan saya. Bukan gitu ya. nekan. Nggak, Saya di penting juga sini saya sampaikan. Baik, terima kasih. berkeberatan kalau Bang Anda Rasman, mengatakan terima bahwa ada kasih, Bang Iza, terima kelompok-kelompok. kasih. Boleh, Kelompok yang mana Saya nih? kasih tahu juga. Baik, kita Anda saya mau biasa tanya ke kalau Bang. berbicara Bukan, modelnya kelompok itu kan yang begitu. mana gitu loh.